Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke, segera kita lanjut ke videonya. Halo adik-adik sekolah minggu sekalian. Hari ini ada cerita yang keren banget buat adik-adik. Dan seperti biasa, cerita ini mempunyai pesan Alkitab yang sangat bagus. Jadi ditonton dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung dengarkan saja ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nenek dan cucunya. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat miskin. Tidak punya apa-apa di rumahnya, selain peralatan yang sederhana dan makanan untuk mereka. Cucunya ini sedih sekali karena ia tidak mempunyai mainan. Ia beberapa kali minta diberikan mainan, tetapi neneknya bilang, kita kan miskin, kita tidak punya uang yang banyak. Jadi tidak akan bisa beli mainan buat kamu. Ya, bagaimana ya? Suatu hari cucunya itu melihat bahwa mereka sebenarnya mempunyai sebuah mangkok yang tidak terpakai. Mangkok itu ada di atas rak kayu, dan kalau dilihat-lihat, mangkoknya juga sudah kotor, berwarna hitam. Sepertinya ini sudah tidak dipakai lagi. Lalu si cucu bilang sama neneknya, "Nek, itu kita punya mangkok itu yang di atas itu, lebih baik dijual saja supaya kita bisa beli mainan buat aku." Neneknya pun melihat mangkok itu dan dia setuju. Iya ya, mangkok sudah kotor seperti ini berwarna hitam, sebaiknya dijual saja. Betul sekali adik-adik. Ketika ada pedagang yang lewat, si nenek segera memanggil pedagang itu. Pak, coba ke sini ke rumah saya. Ada sesuatu yang mau saya jual. Atau kalau tidak bisa dijual, saya mau tukarlah dengan mainan untuk cucu saya. Pedagang itu lalu datang. Dia lalu melihat mangkok yang ingin dijual oleh si nenek. Dia lihat secara perlahan-lahan mangkok yang berwarna hitam itu. Lalu dengan sebuah jarum, ia menggores mangkok itu tanpa si nenek dan cucunya melihat. Saat ia menggores mangkok itu, ia tahu bahwa sebenarnya mangkok itu adalah mangkok emas. Iya, mangkok emas, tetapi karena tertutup debu dan kotoran, sehingga emasnya tidak kelihatan. Pedagang ini lalu berpikir, aku mau curangin si nenek dan anak-anak ini. Lalu dia bilang kepada neneknya, ini mangkok kotor seperti ini tidak ada harganya. Untuk apa? Tidak bisa ditukar sama apa-apa. Lalu ia melempar mangkok itu ke tanah. Dan ia segera pergi. Saat ia pergi, pedagang itu berpikir, besok aku akan datang lagi dan aku akan beli dengan harga yang sangat murah. Hahaha. Iya, pedagang itu pergi. Nenek dan cucunya menjadi sangat sedih. Ya, karena barang yang mereka pikir bisa dijual, ternyata dibilang sebagai barang yang tidak ada harganya, barang yang tidak ada gunanya. Tetapi, tidak lama kemudian, datang seorang pedagang yang lain lagi. Si cucu lalu mengambil mangkok yang ada di tanah, lalu ia berkata kepada pedagang yang kedua. Dia bilang, Pak, mangkok ini, walaupun jelek seperti ini, apakah bisa? Kalau Bapak punya mainan, apa boleh ini ditukar dengan mainan? Pedagang itu lalu mengambil mangkok itu dan ia melihatnya dengan teliti. Ia juga tahu bahwa mangkok itu adalah mangkok emas. Tetapi ia tidak mau berbuat curang. Sebaliknya ia mau jujur kepada si nenek dan cucunya. Ia lalu bilang kepada mereka berdua, apakah kalian tidak tahu? Ini kan mangkok emas. Mangkok emas ini harganya mahal loh. Bahkan aku juga tidak bisa membeli mangkok ini karena harganya sangat mahal. Si nenek dan cucunya sangat senang karena pedagang itu jujur dan memberitahu mereka bahwa itu adalah mangkok emas. Nenek lalu bilang, ya kalau itu mangkok emas pasti harganya tinggi. Tetapi mangkok emas itu tidak ada gunanya bila hanya ditaruh di rumahku saja. Pedagang itu lalu berpikir, baiklah, kalau begitu, ini, semua yang ada di kereta daganganku ini, aku berikan untuk kalian.
Dan aku juga berikan semua uang yang aku bawa saat ini untuk ditukar dengan mangkok emas itu. Wah, si nenek dan cucunya sangat senang sekali. Mereka menerima semua itu dengan ditukar sebuah mangkok emas. Kita lihat, tuh sekarang di rumah si nenek dan cucunya terdapat banyak barang-barang yang bagus. Mereka juga punya banyak uang sekarang untuk keperluan mereka sehari-hari. Dan kalau kita lihat, cucunya sangat senang ya, karena pedagang itu juga memberikan semua mainan yang ada di gerobak dagangannya. Wah, senang sekali mereka ya, karena pedagang itu sudah sangat jujur. Tapi tunggu dulu. Keesokan harinya, datang pedagang yang pertama. Pedagang yang curang itu loh. Dia datang sambil membawa mainan yang sangat kecil. Dia berpikir, si nenek dan cucunya pasti tidak tahu itu mangkok emas. Nah, aku kasih aja mainan yang kecil ini untuk mereka, supaya mereka tukar dengan mangkok emas itu. Dia lalu datang, dan ketika ia bertemu dengan si cucu, dia berkata, lihat, ini aku bawa mainan yang kecil ini. Sini, mana mangkok yang kemarin, yang kotor dan jelek itu? Aku mau, sini aku tukar dengan ini. Tetapi, kemudian si cucu bilang, wah pak, mangkok itu kemarin sudah dibawa oleh pedagang yang lain. Katanya itu mangkok emas, dan kami sudah tukarkan ke dia. Wah, adik-adik, sekarang pedagang yang curang itu dia menjadi sangat kecewa. Ya, seharusnya ia bisa mendapat mangkok emas, tapi karena curang ia tidak dapat apa-apa. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Coba kita lihat, pedagang yang jujur itu sekarang banyak sekali pelanggannya. Banyak orang yang mau membeli barang-barang dagangannya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ia adalah orang yang jujur. Jadi ketika ia berjualan, jualannya sekarang selalu laku. Sedangkan pedagang yang curang, ya sekarang nggak ada yang mau beli lagi sama dia, nggak ada yang mau tukar lagi sama dia. Nah, hidupnya jadi susah karena orang-orang tahu bahwa ia adalah orang yang curang. Nah, adik-adik, begitu tadi ceritanya ya. Di cerita itu kita lihat ada dua jenis orang. Orang yang curang dan orang yang jujur. Kalau orang yang jujur, kita lihat juga karena kejujurannya, orang-orang tahu bahwa ia orang yang baik. Nah, orang jujur itu juga mendapatkan banyak berkat pada akhirnya. Sedangkan orang yang curang, dia mendapatkan banyak kerugian atau mendapatkan banyak hal yang nggak baik juga. Adik-adik kira-kira mau jadi orang yang jujur atau orang yang curang nih? Kita lihat juga nih, di Alkitab ada pesannya tentang kejujuran. Kita baca sama-sama ya. Kita baca dari Amsal 11 ayat 3. Amsal di Perjanjian Lama. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Di sini kita lihat juga ya, bahwa kalau curang pasti nanti kita akan merasakan hal yang nggak baik juga. Oke, tadi udah denger ya ceritanya, udah denger firman Tuhan yang tentang kejujuran. Semoga adik-adik juga bisa bertumbuh jadi anak yang jujur ya. Dan seperti Yehuda ini, semoga kalau besar juga nanti menjadi anak yang jujur dan taat sama firman Tuhan. Dadah!